iya kamu. Masuk, masuk, masuk. Kita masuk ya. Mari masuk ini ruangan ibu. Kita melakukan konselingnya di sini aja. Ayo silakan duduk. Ayo, Silakan duduk nak. sebentar ya Bu, saya buka jaket dulu. Iya ya. Nah begini dek, minggu lalu kan kita udah melakukan wawancara tentang permasalahan kamu. Terus dan kakak ingin memberikan konseling individual sama kamu tentang permasalahan kamu yang kemarin. Sebelumnya kakak mau tanya, apakah kamu udah pernah mendengar atau melakukan konseling individual? Belum pernah Kak. Oh gitu. Jadi di sini kakak akan menjelaskan tentang konseling individual itu. Konseling individual itu adalah layanan yang diberikan oleh konselor kakak sendiri kepada kamu sebagai klien untuk membantu kamu dalam mengatasi permasalahan kamu gitu. Nah, tujuannya apa? Untuk menstruktur diri kamu agar mampu memecahkan atau menyelesaikan permasalahan kamu itu. Nah, dalam konseling individual ini ada 3 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Itu maksudnya di antara kakak dan kamu dalam melakukan konseling individual ini, apapun yang kita bicarakan akan dijaga kerahasiaannya. Nah, yang kedua ada kesukarelaan. Nah, kesukarelaan ini kamu sebagai klien secara sukarela menyampaikan apapun yang ingin kamu sampaikan tanpa unsur paksaan, dan melakukan konseling individual ini juga tanpa karena paksaan. Nah, yang ketiga itu ada keterbukaan. Di sini adik akan secara terbuka untuk menyampaikan atau menjelaskan semua permasalahan-permasalahan yang adik alami. Nah, bagaimana adik? Apakah adik dapat memahaminya? Ya Kak, saya dapat memahaminya. Nah, sekarang kakak mau tanya, bagaimana perasaan kamu setelah beberapa hari ini? Masih sama aja Kak, semakin larut Kak saya. Semakin larutnya itu gimana dek maksudnya? Ya gimana ya Kak, aku kan juga masih susah move on walaupun aku udah berusaha keras gitu mau ngelupain dia. Oh, berarti kamu sesayang itu ya sama dia? Iya Kak, karena kan buat aku kan 2 tahun itu kan udah cukup lama. Terus selama 2 tahun itu juga udah banyak hal-hal berkesan gitu Kak. Emang hal-hal apa sih yang berkesan buat adik? Banyak Kak sebenarnya. Contoh itu yang pertama, aku tuh udah ada kenal dekat sama orang tuanya gitu kan. Jadi setiap telepon atau video call gitu disapa baik sama keluarganya, sama kedua orang tuanya. Terus yang kedua kayak dia tuh rela datang jauh-jauh dari Jakarta ke Medan buat nyamperin aku gitu kan Kak. Jadi itu yang buat aku kagum sama dia, rela jauh-jauh. Terus yang ketiga itu dia selalu support aku kayak buat aku semangat pergi kuliah gitu kan. Terus kalau pulang kuliah kecapean, aku cerita tentang hari-hariku gitu kan Kak. Terus selain itu juga kami dua saling bantu, kayak dia kemarin lagi butuh uang gitu kan Kak, aku bantu sedikitnya, aku transfer sedikitnya uangku untuk dia gitu, mau keperluan dia di sana Kak gitu. Benar sih, kalau hal-hal seperti itu memang susah untuk dilupakan. Terus selama 2 tahun ini kalian pacaran, kenapa bisa putus seperti itu? Apa sih penyebab sebenarnya gitu? Ya itu tadi lah Kak, karena beda agama itu Kak. Oh, tapi kan kalian kan udah pacaran 2 tahun. Terus selama kenapa bisa putus gitu? Harusnya kan dari awal kalian udah tahu kalian itu beda agama. Kenapa jadi bahwa beda agama itu sebagai alasan kalian untuk putus? Sebenarnya apa sih latar belakangnya yang sebenarnya gitu? Gimana ya Kak, malu aku ngomongnya, malu aku jelasinnya yang sebenarnya Kak. Gak usah malu, kamu cerita sama kakak, nanti kita sama-sama mencari solusi tentang permasalahan kamu ini agar tidak makin larut, dan kamu nanti akan merasa seperti kayak tetap seperti itu, nggak ada perkembangan gitu. Ya alasan sebenarnya yang asli itu kayak dia tuh sering kasar sama aku Kak, kayak yang lalu aku ceritain itu.
kali dia kontrol gitu Kak. Emosi kasar itu gimana sih maksudnya? Ya sering dia waktu misalnya lagi nelpon atau misalnya lagi chattingan gitu kan, aku kan kayak misalnya ngambek gitu kan Kak, kayak marah gara-gara hal sepele memang. Tapi walaupun aku lagi ngambek atau lagi marah gitu, dia nggak pernah mau bujuk aku atau naungin aku gitu, malah dibiarin sampai berhari-hari nggak pernah ngasih kabar, saking dia nggak pedulinya. Kata dia lebih bagus dia diem, lebih bagus dia Nggak ngomong apa-apa dia gitu. nggak ngomong apa-apa Kak, daripada menyalurkan emosinya. Padahal kan aslinya juga walaupun emosi ya tetap dia keluarin emosinya dari chat, ngomong kasar, ngatain aku ini itu, pokoknya segala omongan kasar keluar dari mulutnya. Terus itu kan dia ngomong kasar sama kamu, pernah nggak sih kamu bilang kalau itu terlalu menyakitkan buat kamu atau terlalu kasar buat kamu? Ya sering lah Kak, bahkan udah berkali-kali ku ingetin, kau jangan ngomong kasar lagi ya, walaupun lagi emosi gitu. Nah, setidaknya ngomongnya baik-baik aja, jangan sampai ngeluarin kata-kata kasar aku bilang. Tapi dia jawabnya kayak, ya harusnya dia bilang kayak gini, ya harusnya kau ngertiin aku lah, jangan bikin aku emosi. Padahal kan aku kan nggak bikin dia emosi, malah bahkan aku pengen dibujuk sama dia, jadi bukan malah minta dikasarin sama dia gitu Kak. Terus waktu kamu udah ngomong ke dia ada nggak perubahan? Nggak ada perubahan sama sekali Kak, makanya itu alasan kenapa kami bisa putus. Itu alasan yang lain kenapa kami bisa putus Kak. Karena aku udah gak tahan kalau dikasarin sama dia, dikata-katain. Ya logikanya cuma mana yang mau kasarin ceweknya kayak gitu kan Kak. Nah, waktu kamu pacaran sama dia itu dia ngomongin kasarin gitu, apa yang kamu lakukan? Ya ngapain lagi kalau nggak nangis Kak di kamar. Aku sering juga bilang ke dia, Kak, aku sakit hati loh, aku lagi nangis loh di kamar, bilang gitu gara-gara omongan kasar. Aku bilang gitu kan ke dia kan Kak, tapi ya dia tetap bodo amat, dia tetap kekeh sama keegoisan dia, nggak mau tahu dia gitu Kak. Terus pernah cerita sama teman-teman atau sama orang tua gitu atau sama siapapun? Sama sekali belum pernah Kak aku cerita, karena selama hampir 2 tahun ini aku selalu pendem gitu, nggak pernah mau cerita. Bahkan kalau mau cerita pun tentang dia itu aku ceritanya tentang yang baik-baiknya aja. Malu gitu mau ceritain tentang perilaku buruknya gitu ke cewek. Terus pernah nggak kamu kayak misalnya kan biasanya cewek-cewek nih ya bikin diri atau apa atau catatan kecil, pernah nggak sebagai wujud mengungkapkan perasaan kamu? Pernah lah Kak, semenjak bulan Januari kemarin aku buat catatan-catatan gitu, kayak mau melampiasin rasa sedihku gitu. Aku bikin di note HP ku gitu kan, tentang kami berantem, tentang dia kasar, tentang bahagianya juga ada di dalam. Jadi itu satu-satunya tempat aku cerita selain orang lain, karena selama ini aku belum pernah cerita ke orang lain, bahkan ke orang tua aku juga nggak pernah cerita. Jadi itu yang kamu lakukan. Berarti kalau disimpulkan ini termasuk hubungan toksik nggak sih? Iya, dibilang toksik ya pasti lah. Toksik ya kan, Iya. karena efeknya itu kena di kamu gitu kan. Nah terus kakak mau tanya, sejauh ini ada nggak setelah kalian udah putus gitu, ada nggak sih perbuatan-perbuatan yang ingin kamu rubah untuk mewujudkan bahwa aku setelah putus dari kamu itu aku baik-baik aja gitu? Ya pasti ada lah Kak, aku pengen dia nyesel lah. Setelah dia dia yang kasarin aku, dia juga yang mutusin aku. Jadi kayak ngerasa kesal aja gitu, dia kasar tapi dia yang mutusin. Jadi aku mikir, pasti ini cowok juga bakal nyesel juga nantinya. Jadi aku mau perbaiki diriku, mau fokus ke pendidikanku, ke orang tua aku juga. Kalaupun misalnya dapat cowok lagi, ya aku doain semoga cowokku itu kedepannya yang baik-baik aja lah, nggak dapat yang kasar kayak dia lagi. Terus paling utama harus satu agama juga sama aku. Ya, betul. Karena kalau udah misalnya dari awal udah beda agama, nanti ujung-ujungnya juga akan makin susah untuk menyatu itu. Iya, Bukan mempermasalahkan agama, tapi karena memang kita lihat pada umumnya kan pasti akan payah untuk dari pihak keluarga juga, akan susah itu. Terus sejauh ini kalian masih kontak-kontakan nggak? Sejauh ini udah nggak pernah lagi Kak.
Tapi dulu waktu baru-baru putus aku sering chatting karena saking belum bisa move onnya, aku sering kontakin, aku chat terus balasan dia juga cuek-cuek gitu kan kak. Jadi aku kan makin lama makin sadar diri gitu kan, jadi ya udahlah putus kontak aja, semua juga udah blokir kan. Semuanya udah diblokir gitu kan. Tapi catatan-catatan kamu itu masih ada di kamu simpan gitu? Masih lah kak, kayak sebagai pengingat doang kan. Kalau misalnya suatu saat aku udah gak sesedih dulu, gak sesedih kemarin, kayak aku bisa masih ingat, oh kayak aku pernah kayak gini, terus aku bisa belajar dari situ supaya nggak terlalu suka sama orang itu kan. Apalagi orangnya ini juga nggak baik gitu kan buat kita, jadi pembelajaran aja lah buat aku. Kakak juga mau tanya nih, dari setelah kalian putus ada nggak sih pengaruh-pengaruh lain yang bisa membuat kamu makin down gitu? Pengaruh lain maksudnya kayak gimana? Karena itu kamu semakin makin hari makin kayak suka menyendiri, atau mungkin payah bersosialisasi, atau makin malas, atau sering ngelamun gitu. Kalau pengaruh sih gak ada ya kak, tapi cuma kayak trauma gitu, kayak setiap dengar orang pakai nada tinggi kalau marah jadi langsung keinget dia gitu kak. Jadi setiap aku dengar orang ngomong kasar, kayak aku langsung keinget dia pernah kasarin aku. Jadi kayak itu mempengaruhi pikiran sama mental aku lah kak. Gitu. Berarti dapat kakak simpulkan bahwa kamu itu sebenarnya belum bisa sepenuhnya untuk move on, tapi kamu untuk mencoba melakukan yang terbaik yang kamu bisa gitu. Nah, saran yang bisa kakak kasih buat kamu, kan kamu itu belum sepenuhnya move on. Yang pertama, kamu harus memotivasi diri kamu sendiri, cintai diri kamu sendiri. Kamu harus pertama yang harus kamu perbaiki itu adalah hati kamu gitu kan. Masih banyak loh orang-orang di sana yang sayang sama kamu tanpa kamu sadari gitu kan. Dan kedua itu pendidikan. Nah, kalau misalnya pendidikan kamu udah bagus, nah lebih dari dia pun akan mau sama kamu. Misalnya yang berpangkat, coba ya, banyak orang-orang yang aku pengen sama ini, aku pengen sama itu gitu kan. Hanya harus pendidikan dulu nomor satu juga. Kemudian saran yang kakak kasih itu catatan tadi, kan kamu nyimpan catatan itu. Nah, segeralah untuk menghapus itu supaya nanti kamu nggak ingat-ingat lagi tentang dari tahap semua yang dilakukan sama kamu. Kemudian berterima kasihlah sama mantan kamu. Kenapa kakak bilang berterima kasih? Kalau misalnya dia nggak melakukan itu gitu kan, pasti nanti kamu nggak ada motivasi untuk bangkit dan instak di situ doang gitu. Nah, dan terima kasihnya itu adalah terima kasih udah menemani kamu selama 2 tahun ini, walaupun ya memang sakit seperti itu. Nah itulah yang bisa kakak arahkan sama kamu. Tetap mencintai diri kamu sendiri, ingat ada orang-orang yang sayang sama kamu termasuk Tuhanmu ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana perasaan DLD namanya? Anti kak. Anti ya, kakak tahu siapa nama kamu, tapi jangan kakak lihat muka kamu tuh sedih, makin sedih, kakak nggak suka seperti itu. Nah, gimana perasaan kamu di Anti? Ya pasti udah lega lah kak, segalanya udah aku tahan, karena sebelumnya juga belum pernah cerita sama orang. Jadi berarti kakak harap setelah kita melakukan konseling individual ini, kamu bisa lebih mandiri, kamu bisa berani, gak usah pikirin dia lagi gitu, bisa bodoh sama dia. Nah, yang penting kan kamu sukses yang paling utama gitu. Oke, apa masih ada yang ingin Onti ceritakan sama kakak? Sepertinya udah cukup kak semua yang aku ceritain. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali kak. Sekarang